Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Denovianti. Di sini saya akan memaparkan learning journal pada hari ini, di mana kami sudah memasuki agenda kedua, yaitu mengenai nilai-nilai dasar PNS. Tutor kami pada agenda kedua ini yaitu Ibu Lydia Eskep-Mars. Jadi pembelajaran pada agenda kedua ini sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus sendiri berlangsung secara interaktif, di mana kita bertemu melalui Zoom dan terjadi komunikasi dua arah, di mana tutor mulai menanyakan pengalaman peserta saat MOOC dan distance learning ini. Tutor secara aktif mengajak peserta untuk mengulas kembali materi agenda kedua. Bahkan pertemuan ini juga menjadi semakin menarik dengan ditampilkannya video dan peserta diajak memberikan pendapat mengenai video tersebut. Pembelajaran asinkronus berlangsung secara mandiri, di mana peserta kembali mengulas materi dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh tutor. Langsung saja kita mulai ke materinya. Jadi nilai-nilai dasar PNS itu terdiri dari 5 nilai, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada materi akuntabilitas, kita mempelajari mulai dari konsep akuntabilitas hingga bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Kita akan dibekali dengan pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas publik, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, transparan dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh publik, serta sikap dan perilaku yang konsisten. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, di mana amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas diantaranya yaitu akuntabilitas itu merujuk pada suatu hubungan atau relationship, kemudian akuntabilitas berorientasi kepada hasil, kemudian akuntabilitas membutuhkan laporan, jadi atau report, required report. Kemudian akuntabilitas membutuhkan atau memerlukan suatu konsekuensi. Jadi di mana akuntabilitas itu kan merupakan suatu kewajiban, dan kewajiban menunjukkan tanggung jawab. Tanggung jawab ini akan menghasilkan konsekuensi yang dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan yang terakhir, akuntabilitas improve performance atau akuntabilitas tersebut memperbaiki kinerja. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga negara secara adil dalam menjalankan dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, mengenai nasionalisme. Dalam modul nasionalisme, kita akan mempelajari nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, ASN sebagai pelaksana kebijakan, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nasionalisme adalah cinta tanah air, atau suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan atau wilayah, serta kesatuan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa benar-benar merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip nasionalisme sendiri ada 4, yaitu hasrat dalam mencapai kesatuan, dalam mencapai kemerdekaan, dalam mencapai keaslian, dan dalam mencapai kehormatan bangsa. Setiap pegawai ASN tentunya harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu dan perekat bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi nilai-nilai sila demi sila dalam Pancasila, dan pada modul ini dicontohkan dari berbagai kisah ketahunan yang dapat diambil hikmahnya. Jadi misalnya ada tokoh yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Beliau berani mengakui kesalahannya dan tetap mempersilahkan petugas hukum untuk menjalankan tugasnya, yaitu untuk tetap menilang beliau karena beliau waktu itu memang bersalah. Yang kedua,
seperti sosok Otto Iskandar yang dikenal sebagai pejuang kemanusiaan yang sangat kritis, peduli terhadap nasib rakyat kecil sehingga mendorongnya bergerak untuk menggugat ketidakadilan tersebut. Ataupun kisah Ibu Haji Andi Rabiah atau yang kita kenal dengan Suster Apung. Beliau merupakan salah satu perawat yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama di daerah kepulauan. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Etika publik. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, aktualisasi kode etik PNS. Etika lebih dipahami sebagai suatu refleksi atas yang mana yang baik dan mana yang buruk, atau yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang harus dilakukan, atau bagaimana cara melakukan yang baik atau yang benar. Etika publik sendiri merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Sementara kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok tertentu. Nah, untuk kita sendiri yaitu dalam kode etik PNS itu ada 12. Yang pertama itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan ataupun pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Dan yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, dan yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan untuk diri sendiri. Yang 11, memegang teguh nilai dasar sebagai pegawai negeri dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Tanpa kompetensi etika ini, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bersikap diskriminatif terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai, yaitu kejujuran, keadilan, kesetaraan, dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Materi selanjutnya mengenai komitmen mutu. Pada tahap ini kita mempelajari mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan serta aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakannya. Efisiensi diukur dari kecepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah kita rencanakan, baik dari capaian jumlah ataupun mencapai mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, dalam hal ini masyarakat. Sementara tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran, atau menggunakan sumber daya dengan seminimal mungkin untuk dapat menyelesaikan kegiatan dan mencapai tujuan yang diinginkan tadi. Oleh karena itu, jika dalam melaksanakan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak kepada ketidaktercapaian target, menurunkan kredibilitas institusi tempat kita bekerja, dan bahkan dapat menimbulkan kerugian. Apa itu inovasi? Inovasi ini muncul karena adanya dorongan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif sehingga dapat memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai struktur penyelenggara pemerintahan.
yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Ada 4 cara dalam berinovasi, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Mutu. Mutu merupakan salah satu standar yang dapat digunakan untuk mengukur capaian hasil kerja kita. Mutu ini mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Manajemen mutu terpadu atau TQM, Total Quality Management, itu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Materi anti korupsi terdiri dari 2 modul, yaitu sadar anti korupsi dan semakin jauh dari korupsi. Dalam materi ini kita akan diantarkan untuk lebih menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Karena kesadaran tersebut dapat menjadi modal kita untuk membangun kemauan kuat serta semangat tinggi untuk menghindarkan diri dari perilaku dan tindakan korupsi, serta lebih jauh lagi membangun kepedulian untuk mengajak dan membangun sistem atau lingkungan yang berintegritas agar semakin banyak orang yang terhindar dari perilaku dan tindak pidana korupsi tersebut. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Jenis-jenis korupsi ada 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sementara menurut Hussein Alatas itu ada 7 juga, yaitu korupsi transaktif, korupsi introaktif, korupsi investif, korupsi nepotistik, korupsi autogenik, korupsi suportif, dan korupsi defensif. Nilai-nilai dasar anti korupsi yang bisa kita tanamkan yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kalau untuk mempermudah mengingatnya, saya biasanya mengingatnya dengan cupe, mandi, terjun ke sungai, belakang anjungan. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menggunakan cara lainnya. Sekian topik jurnal pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.